Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Pada video kali ini kita akan membahas terkait materi memori komputer. Ketika kita berbicara tentang memori, ini erat kaitannya dengan yang namanya istilahnya ruang penyimpanan di dalam komputer. Nah, di dalam komputer itu sendiri, berbagai macam hardware memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan. Adapun beberapa jenis memori yang ada dalam sebuah hardware komputer seperti register, cache memory atau ROM, main memory RAM, kemudian ada external memory. Nah, external memory ini jenisnya atau macamnya itu bisa ada berbagai macam lagi, seperti magnetic disk, optical disk, magnetic tape, dan sebagainya. Pada materi ini kita akan bahas satu persatu jenis-jenis daripada memori tersebut beserta dengan fungsinya. Register. Nah, untuk register sendiri sudah pernah dibahas di materi sebelumnya pada bagian CPU atau prosesor. Di register sendiri merupakan ruang penyimpanan, namun letaknya di dalam sebuah chip prosesor. Merupakan bagian yang terintegrasi dengan prosesor itu sendiri. Jadi ketika kita ingin melihat hardware-nya secara spesifik, mungkin kita bisa melihatnya di dalam bentuk prosesor, ya. Tidak ada bentuk fisik secara spesifik daripada register ini. Nah, seperti kita tahu, register di dalam CPU itu berfungsi untuk menyimpan data ketika terdapat proses di dalam CPU atau prosesor. Kemudian terdapat jenis memori yang lain yang dikenal sebagai cache memory atau memori sementara. Berkapasitas kecil karakteristiknya, tapi memiliki kecepatan yang tinggi, dipasang di antara prosesor dan memori utama. Dapat dilihat pada gambar, pada slide, bentuk hardware daripada cache memory. Pada implementasinya dalam sebuah sistem komputer, cache memory biasanya digunakan untuk menyimpan data sementara seperti seperti BIOS, ya. Kalau kalian biasanya menghidupkan sebuah komputer, kemudian ada software yang digunakan khusus untuk mendeteksi hardware itu yang dinamakan BIOS. Nah, BIOS ini tersendiri tertanam atau dipasang pada cache memory. Kemudian ada main memory atau memori utama. Mungkin ini yang sering kita lihat bentuknya dalam bentuk RAM, ya, dalam hardware komputer. Memori utama dalam sebuah komputer merupakan tempat penyimpanan sementara di mana ia dibutuhkan oleh prosesor saat mengoperasikan sebuah program atau data tertentu. Memori utama ini juga lah yang bertugas berkomunikasi dengan prosesor, ya. Ketika sebuah program dijalankan, apakah data tersebut dapat diproses atau tidak. Nah, memori utama yang bertugas menampung sementara ketika sebuah program atau ketika sebuah tugas diberikan namun prosesor belum sedang ingin mengerjakannya atau belum pada proses idle untuk menerima sebuah request. Bisa dibayangkan main memory ini pada saat kalian menggunakan komputer, seperti kalian menjalankan Microsoft Word, kemudian Photoshop dan sebagainya. Ketika kalian mengerjakan sesuatu, mengedit gambar, menulis di Word dokumen, tiba-tiba terjadi sebuah kondisi padam listrik atau komputer mati segala macam. Nah, setiap data yang sudah kalian kerja tersebut akan hilang karena data yang sedang kalian kerjakan atau aplikasi yang sedang kalian buka itu berada di RAM, ya, random access memory. Sifatnya atau prinsip dari memori itu sendiri bersifat volatile, hanya menyimpan data dan program ketika komputer hidup, ya. Nah, sifatnya yang volatile ini yang mengakibatkan ketika komputer mati,
ketika kalian sedang mengerjakan sebuah dokumen di Microsoft Word, aplikasi tertutup, data belum sempat disimpan dan akan hilang. Nah, ini yang menyebabkan data yang biasanya kita kerjakan tapi belum di-save di hard disk, masih di memori utama akan hilang gitu ya. Karena sifat volatile ini. Kemudian mengcopy data dari program dan memori sekunder untuk diolah. Memori sekunder ini bisa dibilang hard disk ya. Nah, di mana data disimpan secara permanen. Oke, kemudian memori sekunder itu sendiri atau external memory ya. Bentuknya bisa banyak ya, jenis-jenisnya mulai dari magnetic disk atau biasanya hard disk, kemudian atau ada optical disk ya, misalnya CDR, DVD dan sebagainya. Nah, ada perbandingan antara harga dan waktu akses memori atau kecepatan akses memori ya. Semakin lama waktu prosesnya atau kemampuan bekerjanya, maka harganya akan semakin murah. Namun ketika kecepatan proses semakin tinggi, harga akan semakin tinggi pula gitu ya. Nah, kalau bisa dilihat di gambar, register itu memiliki kecepatan proses yang tinggi, tentu dengan harganya akan lebih mahal ya. Prosesor akan lebih mahal harganya dibandingkan dengan hard disk atau USB dan sebagainya, atau flash disk dan sebagainya. Oke, bagian penting dari memori ini kalian harus memahami yang namanya satuan pengalamatan memori. Nah, apa itu? Namanya satuan itu bisa dianggap sebagai besaran. Ya. Besaran untuk apa? Besaran untuk menentukan berapa byte, berapa besar sebuah karakter atau karakter di dalam sebuah komputer. Nah, perhatikan di sini ya. Jadi setiap karakter, misalnya huruf A, huruf B, dan segala macam, itu di dalam komputer hanya dikenal dalam bentuk bit ya, dalam bentuk bilangan bit biner 1 atau 0 gitu ya. Nah, kemudian berapa besar satu karakter huruf A secara default ya, terdiri dari 1 byte, misalnya huruf A itu terdiri 1 byte, maka dia akan memiliki 8 bit di situ ya. Nah, jadi huruf A itu ketika sistem komputernya merupakan sistem komputer 8 bit ya, maka besaran daripada huruf A itu sendiri ukurannya adalah 1 byte. Namun pada sistem komputer yang memiliki kemampuan 32 bit ya, satu huruf A itu berbeda ukurannya dengan komputer yang memiliki kemampuan 8 bit. Satu huruf A pada sistem komputer 32 bit itu akan bernilai sebanyak 4 byte. Ya. Nah, itu karena apa? Karena 1 bit itu 8 bit itu sama dengan 1 byte. Ketika dia 32 bit, maka dibagi 8, jadi besarannya adalah 4 byte gitu ya. Nah, itu yang membedakannya. Jadi sama-sama mengetikkan huruf A, sama-sama menyimpan sebuah dokumen dengan huruf A, tapi ukurannya akan berbeda pada komputer 8 bit dan komputer 32 bit. Nah, kalau mau tahu komputer kalian kemampuannya seperti apa, silahkan kalian lihat di My Computer, klik kanan Properties di sistem operasi kalian masing-masing ya. Kalau Windows itu bisa kelihatan, Windows-nya menggunakan Windows berapa bit ya. Biasanya ada keterangan Windows 32 bit operating system gitu. Atau sekarang Windows yang sekarang mungkin kebanyakan sudah menggunakan yang 64 bit operating system. Nah, jadi kalau 64 tinggal kalian bagi 8, jadi dapatnya 8. Jadi kalau kalian menggunakan sistem operasi Windows 64 bit ya, mungkin kalian sering dengar istilah itu maknanya adalah satu karakter pada sistem operasi tersebut atau komputer tersebut dihargai atau besarannya sama dengan 8 byte. Ya. Nah, ini pula yang menjelaskan kenapa ketika kalian menggunakan sistem operasi yang semakin besar kemampuannya 64 bit, kalian membutuhkan memori dan hard disk juga yang semakin besar gitu ya.
Karena apa? Karena semakin besar kemampuan si komputer itu, semakin besar pula satu karakter yang disimpannya gitu ya, satu ukuran karakter yang disimpannya. Jadi satu huruf A itu disimpan sebanyak 8 byte ya. Padahal hanya mengetikkan satu karakter huruf A ya gitu ya. Keuntungannya apa? Menggunakan sistem operasi 64 bit atau yang semakin apa namanya yang memiliki bit yang besar, jenis karakter yang dapat dihasilkan atau kombinasi karakter yang dihasilkan dapat semakin beragam pula ya. Nah, jadi kalau kalian bayangkan memori itu dalam bentuk kotak ini, kalian menggunakan sistem operasi 64 bit, maka kotak-kotak ini akan semakin banyak. Semakin banyak kotak-kotak ini, kemampuan memori atau kemampuan RAM untuk menyimpannya, itu tentu akan semakin besar pula. Nah, ini yang menunjukkan kenapa RAM itu penting juga untuk memiliki kapasitas yang besar dalam hal sebuah komputer melakukan suatu tugas gitu ya. Semakin besar apa namanya bit tadi itu yang digunakan, semakin besar kemampuan memori menyimpan proses instruksi yang diberikan kepadanya, semakin banyak pula tugas yang bisa dikerjakannya. Biasa dalam komputer kita kenal dengan istilah multitasking, multitasking, kemampuan komputer dalam melakukan banyak tugas. Ini bergantung sekali pada memorinya ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan ini berkaitan juga dengan kemampuan prosesornya. Nah, ini ya gambarannya kira-kira. Nah, ini perhitungannya apa namanya? Ketika kalian menggunakan sistem operasi 32 bit, Windows 32 bit ya, maka berapa sih memori yang dibutuhkan, maksimal memori yang dapat dibutuhkan ya. Bisa dilihat di situ karena itu bilangan biner cuman 1 dan 0 berarti kombinasinya 2 ya. 2 pangkat 32 bit. Nah, jadi maknanya di sini adalah 2 pangkat 32 sehingga kalau di total ya ini bisa hasilnya adalah 4 GB. Sehingga, jadi untuk memaksimalkan kinerja dari komputer, ketika kalian menggunakan sistem operasi 32 bit Windows-nya, memori yang dibutuhkan sebanyak 4 GB ya. Nah, Pak, gimana kalau saya meningkatkan kapasitas memori saya menjadi 8 GB? Tidak masalah, tapi sayang akan banyak kondisi slot kosong pada memori yang mempunyai kapasitas 8 GB untuk sistem operasi 32 bit ya. Nah, jadi solusinya ketika kalian punya 8 gigabit ya, gigabyte memorinya, sistem operasi yang harus ditingkatkan jadi 64 bit gitu. Nah, bagaimana kondisinya dibalik? Saya punya Windows-nya 64 bit, Pak. 64 bit Windows. Sedangkan RAM saya 4 giga. Apakah komputernya tidak bisa jalan? Komputer tetap bisa jalan, namun ada ada kapasitas atau kemampuan yang terbatasi dari si sistem Windows yang tadi mampu memproses banyak instruksi, namun si memorinya kecil gitu, atau kapasitasnya tidak memadai. Sayang kemampuan Windows-nya tidak dioptimalkan seperti itu. Nah, kira-kira itulah gambaran keterkaitan pentingnya kalian memahami satuan pengalamatan memori. Silahkan dilihat lagi di sistem operasinya menggunakan Windows berapa bit, sesuaikan dengan RAM-nya apakah sudah maksimal atau belum gitu ya untuk kinerjanya. Oke, kalau tadi kalian sudah bisa istilahnya mempelajari membayangkan bagaimana biner bit-bit tersebut disimpan ya. Nah, kemudian ada ini lagi jenisnya lagi bagaimana sebuah bit tersebut disimpan gitu. Ada yang namanya big endian dan little endian. Yang membedakannya adalah mekanisme penulisan bitnya. Ada yang dari kiri ke kanan, ada yang dari kanan ke kiri seperti itu. Nah, itu kalau big endian atau little endian. Nah, kemudian ada struktur memori ya. Di sini ada berkaitan dengan CPU, kemudian main memori segala macamnya.
Nah, jadi di memori utama itu ada sebenarnya di main memory ya, ada 2 unit utama yang bekerja yaitu MDR dan MAR. Memory Data Register dan Memory Address Register. Sederhananya data untuk apa? Ya data yang ibaratnya dia fungsinya untuk membawa perintah-perintah atau instruksi bit-bit data yang akan dieksekusi. Sedangkan address, kalau kalian tahu, kalau kalian bayangkan yang namanya memori itu kan tumpukan. Ya, nah tumpukan itu sebenarnya apa namanya agar tidak salah dalam menaruhnya, memanggilnya segala macam, maka dibutuhkan yang namanya address di dalam komputer tersebut. Nah, jadi ada 2 unit ini yang bertugas mengelola mekanisme penyimpanan di memori utama. Kemudian ada fungsi ya yang bisa dikerjakan di memori utama, ada read dan write. Nah, artinya menulis dan membaca. Nah, ini langkah pembacaan data sama ya di materi-materi awal, di pertemuan pertama sudah saya jelaskan apa fungsi RAM dan bagaimana ketika pertama kali komputer menerima request, kemudian bagaimana dia menyalurkannya ke prosesor dan sebagainya. Nanti dilihat lagi di video sebelumnya bagaimana cara kerja pada komputer. Oke, kemudian ada yang namanya modul memori utama, tipe-tipe modul, ada SIM, DIMM, dan RIM ya. Nah, ini jenis-jenisnya, nanti kalian bisa baca ya, masing-masing memiliki kemampuan pengolahan bit-bit yang berbeda sesuai dengan kemampuannya. Oke, nah ini sebenarnya kemampuan ini berkaitan dengan jenis-jenis RAM yang berkembang sampai saat sekarang ya. Apa namanya, jenis memori atau apa namanya, RAM yang ada sekarang itu sudah mengalami perkembangan teknologi yang sangat signifikan ya. Saya tidak tahu sekarang lagi sudah di versi berapa daripada RAM itu sendiri. Terakhir sampai RAM 2 ya, kalau nggak salah saya, atau ada RAM 3 ada sampai sekarang untuk kemampuan daripada si memori itu, perkembangan teknologi daripada RAM ini, generasi sampai generasi yang ketiga. Tentu itu disesuaikan dengan kemampuan daripada memproses memori tersebut. Oke, mungkin itu sedikit materi beberapa poin penting yang mesti dipelajari pada pembahasan terkait memori komputer. Terima kasih.